3, 2, 1, go. Berbicara tentang fashion, tentu tidak akan ada habisnya. Setiap tahun, fashion terus berkembang, berinovasi, dan berhasil menciptakan tren yang digandrungi oleh banyak orang. Bagi masyarakat modern, mengikuti tren fashion dijadikan ajang untuk menunjukkan eksistensi diri yang berujung pada perilaku konsumtif. Berdasarkan laporan Nielsen, dalam Global Consumer Clean Purchasing di tahun 2018, fashion berada pada persentase paling tinggi di antara barang lain yang diburu atau dipilih oleh konsumen. Coba kamu hitung, dalam 1 tahun, ada berapa banyak pakaian yang kamu beli? Apakah kamu benar-benar memerlukan pakaian itu? Atau hanya ingin mengikuti tren dan mendapat julukan fashionable? Untuk memenuhi permintaan produksi pakaian yang tinggi, industri fashion mempersingkat rantai produksi dan proses panjang yang umumnya dilakukan. Pergantian tren fashion yang cepat ini melahirkan istilah baru, yaitu fast fashion. Dengan konsep ready to wear atau siap pakai, fast fashion hadir menjadi fenomena global yang menyediakan mode terkini secara cepat dengan harga yang terjangkau. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi target pasar industri fast fashion, memiliki jumlah calon konsumen yang sangat banyak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan retail fast fashion internasional yang membuka tokonya di pusat perbelanjaan di berbagai wilayah. Selain membuka toko, beberapa perusahaan retail fast fashion juga memiliki pabrik di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki jumlah sumber daya manusia yang melimpah dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Di balik gemerlap tren fast fashion yang menyebar ke seluruh dunia, fakta menyebutkan bahwa industri fashion menjadi industri terbesar kedua di dunia yang merusak lingkungan. Pernahkah kamu terpikir bagaimana pakaian yang kita kenakan dibuat, lalu bahan apa yang digunakan, dan apakah bahan yang digunakan tersebut ramah lingkungan? Mari kita lihat komposisi sebuah pakaian dari beberapa brand ternama yang sering kita gunakan. Polyester menjadi bahan baku utama bagi sebagian besar produk fashion yang sering kita pakai. Jenis bahan ini tidak ramah lingkungan karena mengandung plastik sehingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Tidak cukup sampai di situ, pergantian tren fashion yang cepat akan menghasilkan throwaway fashion, yang diartikan sebagai pembuangan barang fashion yang dianggap sudah tidak sesuai dengan tren di musim berikutnya. Sampah tekstil akan semakin bertambah setiap pergantian tren terjadi. Gabungan Gerakan Kepedulian Lingkungan di tahun 2019 melakukan audit jumlah sampah di 49 titik perairan di Indonesia dan menemukan fakta bahwa 55,9% sampah yang ditemukan adalah sampah tekstil. Salah satu titik perairan yang tercemar sampah tekstil adalah Sungai Ciliwung. Sungai yang mengalir dari Kabupaten Bogor hingga DKI Jakarta ini kondisinya terbilang memprihatinkan. Untuk mengetahui lebih jauh, Bapak Suparno Jumar, selaku aktivis komunitas Ciliwung, akan memaparkan kondisi pencemaran yang terjadi di sungai tersebut. Saya aktif di kegiatan di Sungai Ciliwung sejak tahun 2015. Masing-masing segmen keadaannya berbeda-beda, tapi secara umum sebenarnya kalau berbicara Sungai Ciliwung, berbicara pencemaran sudah ada sejak dari segmen di hulu. Limbah tersebut berasal dari rumah tangga, kemudian dari kegiatan aktivitas industri UMKM. Jadi untuk limbah tekstil sendiri lebih kepada produk tekstil, bukan limbah cair dari proses industri tekstil. Nah, yang perlu diketahui adalah karena sebagian besar produk tekstil yang dihasilkan di Indonesia adalah mengandung polyester. Nah, serat polyester ini yang kemudian di alam terbuka tidak bisa diurai. Artinya ini yang kemudian menjadi potensi besar terhadap pencemaran lingkungan. Limbah industri pakaian juga menjadi penyebab kerusakan ekologis di sejumlah sumber mata air utama yang mengaliri Pulau Jawa. Pencemaran terbesar terjadi di daerah aliran Sungai Citarum.
Sungai dengan panjang 300 km ini mengalami penurunan kualitas air, yang salah satunya disebabkan oleh limbah cair industri tekstil. Terdapat 1.700 perusahaan tekstil besar yang limbah hasil produksinya mencemari Citarum. Menurut data pemerintah, pabrik-pabrik tersebut setiap harinya membuang 280 ton limbah cair ke sungai. Jika terus-menerus dibiarkan, limbah ini akan semakin berbahaya. Bapak Brihaspati Garbawirata, sebagai saintis sekaligus aktivis peduli lingkungan, akan memaparkan pandangannya terhadap fenomena ini. Limbah tekstil yang pada akhirnya dibuang ke dalam perairan itu, yang lebih rugi itu sebenarnya lebih ke manusianya ya. Karena kalau berbicara lingkungan itu kan kita berbicara sebuah ekosistem. Ketika limbah ini masuk ke sebuah lingkungan, ke sebuah ekosistem, yang pada akhirnya akan dirugikan itu ya sebenarnya manusia itu sendiri. Karena kalau secara ilmu biologi ada namanya apex predator atau predator puncak ya, ini menurut sudut pandang saya ya. Sebagai apex predator itu kita pada akhirnya pun kalau misalnya ada beberapa pabrik tekstil yang menyatakan bahwa oh ini limbah kita masih di bawah batas ambang yang belum tinggi. Tapi ketika si limbah ini terus dibuang dan dalam jangka panjang, itu akan ada namanya akumulasi. Karena kalau berbicara apex predator, predator puncak, si limbah ini mengandung logam-logam berat. Si logam-logam berat ini akan mengkontaminasi beberapa biota yang tanpa disengaja itu dia membawa si logam-logam berat ini. Nah, si ikan kecil ini dimakan oleh ikan besar yang akhirnya berujung efek domino sampai akhirnya berada di laut dan ikan besar itu akan kita konsumsi. Pada akhirnya yang akan mengakumulasi logam-logam berat tersebut atau logam polutan ya kita sendiri ujung-ujungnya kalau si limbah itu tidak di-manage atau peraturan atau regulasi pemerintah tidak ditegaskan untuk mengatur AMDAL ataupun kajian analisis risiko mengenai pembuangan limbah tekstil tersebut. Dalam meminimalisir dampak negatif dari industri fast fashion, sustainable fashion atau fashion berkelanjutan, dan upcycle atau sering disebut juga pendaya gunaan ulang, hadir sebagai sebuah solusi untuk permasalahan ini. Konsep sustainable fashion memiliki tujuan untuk menyatukan berbagai kalangan di industri fashion agar bekerja sama dengan mengedepankan nilai-nilai terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Sedangkan upcycle merupakan upaya yang dilakukan untuk memperpanjang usia dari sebuah pakaian. Nah, dalam rangka menyebarkan kesadaran akan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri fashion, pameran Sayang Sandang Sayang Alam yang diselenggarakan oleh brand Sejauh Mata Memandang mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari industri tekstil. Kita itu ingin mengomunikasikan mengenai darurat sampah tekstil itu sendiri. Selama ini mungkin masyarakat udah tahu mengenai darurat dari sampah plastik sekali pakai. Pada pameran ini juga kita sebenarnya ingin meng-highlight bahwa sampah tekstil itu merupakan salah satu bagian yang bisa dibilang penting, yang kondisinya juga sangat-sangat mengkhawatirkan. Maka tanpa mengurangi juga dampak yang dibawa oleh sampah plastik itu, kami juga ingin mengangkat kepada masyarakat bahwa sampah tekstil itu sebenarnya merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pada pameran ini juga, pengunjung dapat mendonasikan pakaian ataupun kain yang sudah tidak digunakan melalui Dropbox yang telah disediakan. Nantinya, pakaian yang masih layak akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sedangkan yang sudah rusak atau tidak layak pakai akan diolah menjadi benang untuk dijadikan pakaian kembali. Selain pameran, cara lain untuk meningkatkan awareness masyarakat terkait konsep sustainable fashion dan upcycle, yaitu melalui peran dari media sosial. Berawal dari ketertarikan founder dan co-founder terhadap isu seputar sustainable fashion, Jelujur hadir sebagai akun Instagram yang aktif mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan dan merawat pakaian. Berbagai konten yang telah dipublikasi oleh Jelujur seperti infografis, artikel, campaign, dan podcast terkait sustainable fashion juga upcycle merupakan bentuk dari social media movement yang bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan awareness masyarakat. Menariknya, Jelujur juga membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin berkontribusi, baik itu dalam bentuk cerita ataupun jenis konten lainnya, untuk ikut terlibat sebagai kontributor. Kita itu juga percaya sama the power of cerita, story. Jadi kita selalu berusaha untuk
mengumpulkan banyak cerita dari berbagai perspektif gitu. Maksudnya menurut kita itu semakin journey atau cerita seseorang atau tulisan atau konten apapun yang kita bagikan itu makin relatable buat orang, pasti orang itu akan lebih terbuka dan lebih mudah untuk mencerna apa sih yang namanya sustainable fashion gitu. Dan maka dari itu gitu, jadi kita sangat welcome sama setiap siapapun yang mau jadi kontributor di kita gitu. Seiring berjalannya waktu, kini mulai bermunculan brand fashion lokal yang mengusung konsep sustainable fashion pada produknya. Salah satunya adalah brand Pemanis. Brand fashion asal Jepara, Jawa Tengah ini hadir dari keresahan sang founder terhadap keadaan lingkungan di sekitarnya yang tercemar oleh limbah pewarna kain. Mbak Anis Mahfudoh selaku founder dari brand Pemanis akan membagikan kisah inspiratifnya seputar penerapan konsep sustainable fashion pada bisnisnya. Kalau praproduksi sih lebih ke ini ya, kita riset ya. Praproduksi memang kita riset jauh riset dalam lah, terutama soal serat-serat kain kita pakai yang akan kita pakai nantinya. Terus kita juga riset kita juga mencari tahu produsen-produsen mana yang sekiranya sudah menerapkan prinsip yang bijak untuk proses produksi kainnya, dan kita juga di sini memproduksi kain sendiri di komunitas kami yang memproduksi kain sendiri. Kemudian kita lanjut ke kalau produksi, jelas di sini proses pewarnaan emang kita menggunakan bahan-bahan alam, bahan-bahan yang emang tumbuh di sekitar kita, dan sebagian itu bahan yang justru menjadi sebenarnya adalah limbah di sini. Terus untuk pasca produksi ya, misalnya pembuangan air limbah itu emang kita udah membuat itu, mesti kita membuat yang emang sengaja khusus didesain untuk membuang air limbah dari pewarnaan itu. Jadi gimana ya? Itu kan ada lapisan-lapisannya ya, Mas ya. Ada lapisan-lapisannya, jadi yang paling atas nanti dilapisi kerikil, nanti di bagian kedua ada apanya gitu, sampai akhirnya masuk ke tanah. Jadi emang proses ada filternya gitu loh, nggak langsung ke tanah langsung. Setelah mendengar penjelasan dari brand Pemanis, masih terdapat brand lokal lain yang turut meramaikan industri fashion berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengusung konsep upcycle, Refab hadir sebagai wujud kepedulian Riva terhadap pendayagunaan ulang dari limbah pakaian. Masyarakat dapat mendonasikan pakaian yang sudah tidak digunakan untuk diolah kembali atau di-upcycle oleh brand ini. Ketika Refab membuka donasi nih misalnya seminggu gitu, kita bikin pengumuman terus teman-teman siapapun yang mau menyumbangkan baju bekasnya atau kain-kain sisanya itu boleh, dengan syarat bajunya sudah dicuci dulu ya, artinya sudah bersih gitu kan. Meskipun itu bajunya bolong-bolong itu juga nggak apa-apa gitu, kita tetap terima. Nah setelah kita terima, kita lakukan kurasi, ada dijual, ada didonasiin kembali. Terus kalau yang sudah tidak layak, yang bolong mau kecil mau gede pokoknya udah bolong, pilihannya ya kalau nggak diperbaiki, kalau memang masih kayak cuman kancing yang rusak ya diperbaikin aja gitu kan, terus nanti dijual lagi gitu. Terus kalau untuk yang bahan yang udah agak mungkin kayaknya masih bagus, masih banyak yang bagus, nah itu yang dijadiin bahan upcycle. Selain itu, kamu juga dapat dengan mudah melakukan upcycle di rumah dengan cara yang sederhana. Cukup dengan menonton tutorialnya di YouTube atau media sosial lainnya. Gimana? Caranya cukup mudah bukan untuk kita aplikasikan di rumah? Perlu diingat, seluruh usaha untuk mengurangi dampak negatif dari industri fashion yang dilakukan oleh para produsen tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari konsumen. Setelah pemaparan tadi, apakah kita masih patut untuk berdiam diri? Bahkan, hingga detik kalian menonton video ini, di luar sana sampah tekstil sebesar 1 truk terus dibuang atau dibakar setiap harinya. Yuk kita mulai langkah kecil dari diri sendiri untuk mewujudkan tampil modis tanpa buat alam menangis.